أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang pengobatan ya. Di sini judulnya Panduan Ruqyah Syar'iyyah Bergambar. Ini penerbitnya dari penerbit Kiswah. Kemudian di sini sudah tertulis di judul dan juga ada gambarnya ya. Jadi ada gambar untuk prakteknya ya. Kemudian Anda pun bisa meruqyah diri Anda sendiri dengan mudah dan praktis. Ini penulisnya ya, Badr Ali Al-Failakawi. Ini bukunya tidak terlalu tebal. Sampulnya soft cover tapi ini bagus ya. Soft covernya bagus. Kemudian ini ada sinopsisnya juga. Tebalnya ini hanya ada 128 halaman. Ini bisa dipraktekkan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin untuk pertolongan pertama ya, bisa untuk sakit-sakit seperti demam biasanya ya yang suka diruqyah, atau mungkin kesurupan atau kena sihir dan lain sebagainya, bisa menggunakan ruqyah ya. Penyakit lain juga katanya sih bisa juga ya. Namun tentu kita lihat kondisi juga. Kalau memang orangnya memang butuh ke rumah sakit ya lebih baik ke rumah sakit juga ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa di ikhtiari gitu ya, diusahakan dengan ruqyah ya, bisa kita coba dengan ruqyah ya. Baik, langsung kita lihat saja seperti apa daftar isinya. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obat untuknya. Nah, di sini daftar isinya, kita lihat. Yang pertama ada pengantar penerbit, kemudian daftar isi, mukadimah, kemudian nah ini ada definisi ruqyah ya. Apa itu ruqyah? Makna ruqyah secara bahasa atau etimologi, kemudian makna ruqyah menurut istilah syariat atau terminologi. Kemudian legalitas hukum ruqyah dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Karena ruqyah juga ada khilaf ya. Katanya kita tidak boleh meminta ruqyah dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin dijelaskan juga ya tentang hukum meruqyah dan lain sebagainya. Kemudian hukum ruqyah syar'i, macam-macam ruqyah, syarat-syarat ruqyah syar'i. Kemudian ruqyah nabawiyah, Rasulullah SAW meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, diruqyah Jibril, dan memerintahkan orang lain untuk meruqyah. Kemudian boleh berobat, sehat itu nikmat, macam-macam penyakit dan obatnya, penyakit-penyakit yang menimpa manusia, macam-macam obat. Ruqyah dapat mengobati berbagai penyakit dengan izin Allah. Ruqyah dapat menangkal musibah baik sebelum ataupun setelahnya. Apakah ruqyah bersifat tauqifi atau mengacu pada dalil? Kemudian di sini sifat-sifat peruqyah, yang diruqyah, dan tata cara ruqyah. Ini penting ya. Yang pertama di sini sifat-sifat orang yang meruqyahnya, yang mengobatinya. Kemudian sifat-sifat orang yang diruqyah atau pasiennya. Kemudian meniup dan menyembur dalam ruqyah, tata cara menyembur atau meniup dalam ruqyah, meletakkan tangan di bagian yang sakit atau mengusapnya, dan mendoakan orang yang sakit. Meruqyah orang kafir, hukum meruqyah dengan air dan minyak zaitun, gejala-gejala kesurupan, gejala-gejala terkena sihir, gejala-gejala terkena ain. Kemudian bacaan-bacaan ruqyah dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini juga disertakan juga ya bacaan ruqyahnya.
Pertama ruqyah dengan Al-Quran, kemudian ruqyah dengan Sunnah Nabawiyah. Selanjutnya ada ruqyah syar'i dengan gambar. Kemudian terakhir ada penutup. Ini saya coba halaman tadi ya, yang Rasulullah SAW, ini penasaran yang ini. Rasulullah SAW meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, dan diruqyah Jibril dan memerintahkan orang lain untuk meruqyah. Ini halaman 23. Kita lihat. Karena ini penting sandarannya gitu ya, dasarnya. Rasulullah SAW meruqyah diri sendiri. Contohnya di sini Rasulullah SAW meruqyah diri sendiri diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW sakit, beliau meniup untuk beliau sendiri dengan membaca muawwidzat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan beliau usapkan dengan tangan beliau. Ini sudah tidak ada perbedaan pendapat ya. Meruqyah diri sendiri diperbolehkan. Kemudian meruqyah orang lain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, apabila salah seorang di antara ahlul bait Rasulullah SAW sakit, beliau meniup padanya dengan membaca muawwidzat. Kemudian Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah diruqyah oleh Jibril gitu ya. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, wahai Muhammad, engkau sakit? Ya, jawab beliau. Jibril kemudian membaca dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Nah ini ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang lain untuk meruqyah. Diriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, Nabi SAW melihat seorang budak wanita di rumah Ummu Sulaim, wajahnya tampak kuning pucat. Beliau kemudian bersabda, istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Mintakan ruqyah untuknya karena ia terkena tatapan atau mata dengki atau ain ya. Nah, ini dalil-dalilnya ya tentang meruqyah. Kemudian langsung kita lihat saja tadi, kalau itu tinggal teman-teman dibaca ya untuk pengetahuan. Nah, ini saya perlihatkan yang bacaan-bacaannya ya. Bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan ruqyah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dari Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Kemudian di sini ada permulaan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu dan seterusnya. Ayat 106 surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian ayat kursi, udah pada tahu ya. Kemudian ujung penutup surah Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi dan seterusnya sampai ayat terakhir ya. Kemudian surah Ali Imran, syahidallahu annahu. Kemudian 10 ayat dari surah As-Saffat ayat 6 sampai 15. Kemudian ayat 31 sampai 36 surah Ar-Rahman dan seterusnya ya. Jadi ini banyak. Nah, ini yang dari hadis. Kemudian selanjutnya di sini ruqyah syar'i dengan gambar. Ini ada tata caranya juga. Pertama, mengusap bagian yang terasa sakit sebanyak 3 kali sambil berdoa, Allahumma azhibil ba'sa Rabban nas dan seterusnya. Kemudian yang keduanya, letakkan tangan kanan di bagian yang sakit dengan membaca ruqyah umum yang tadi ya, dan seterusnya. Kemudian di sini sakit bagian kepala, nah caranya seperti ini, diarahkan ke sini ya, diusap ke depan. Sini ada tanda panahnya. Ini ada keterangannya juga. Nah, ini juga kemudian dipegang dan seterusnya ya. Jadi ada panduan cara meruqyahnya juga, ada bacaan-bacaan ruqyahnya juga. Nah ini air ya. Nah, mendoakan air ya. Ini untuk media, air sebagai medianya. Minyak dan yang lainnya.
Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana ini bukunya? Sepertinya sih recommended ya. Jadi minimal lah kita untuk meruqyah diri sendiri dan keluarga lah ya. Walaupun kita tidak menjadi praktisi ruqyah untuk orang lain ya, karena itu perlu belajar, perlu jam terbang gitu ya. Tidak bisa sembarangan kita hanya mengandalkan dari buku ini saja. Tapi untuk diri sendiri dan keluarga ini insya Allah ini bisa ya, bisa kita pakai. Adapun kalau untuk kita buka praktek dan lain sebagainya tentu harus belajar dulu dengan guru ruqyahnya ya. Yang tentunya yang harus diperhatikan juga harus yang syar'i ya. Karena kalau di kampung-kampung itu banyak yang ruqyah yang kadang-kadang dicampur-campur dengan apa ya? Kalau istilah Sunda mungkin ada apa ya, jangjawokan lah kalau zaman dulu ya. Ataupun dengan yang tidak ada dasarnya gitu ya, ngarang-ngarang sendiri dan lain sebagainya. Nah kalau ini insya Allah ada panduannya dan insya Allah ini sudah umum ya, ruqyah seperti ini, seperti yang tadi ya, Al-Muwaidah atau ayat surat 3 surat terakhir itu. Ada yang bilang trikul ya, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi gitu ya. Kemudian akhir Al-Baqarah itu memang sudah umum, orang-orang sudah pada tahu bahwa ayat-ayat tersebut bisa digunakan untuk meruqyah ya, termasuk Al-Fatihah tadi ya, syahidallahu annahu dan seterusnya banyak tadi ya, saya sudah perlihatkan sebagian ya. Atau sebetulnya di zikir kita kalau misalnya mau terhindar dari ain, dari sihir dan lain sebagainya, teman-teman juga selain menggunakan ruqyah ini sebagai benteng, kita bisa juga mengamalkan zikir-zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di situ juga sudah ada ya ayat-ayat ruqyahnya juga ada, termasuk yang tadi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Bismillahilladzi la yadurru ada, kemudian Allahumma a'udzu bikalimatillah dan seterusnya. Ada istilahnya untuk ayat-ayat perlindungan, adalah untuk di zikir pagi dan petang, dan itu saya lebih merekomendasikan yang itu ya. Jadi kita dawamkan atau istiqomahkan membaca zikir pagi petang setiap hari. Selain dapat pahala juga kita dapat perlindungan, istilahnya ya, dapat benteng gitu. Dan juga di sana kan isinya doa-doa juga. Tapi kalau teman-teman mau pengobatan, mungkin ruqyah ini lebih ke pengobatan ya yang ini. Kalau yang tadi zikir pagi petang lebih ke pencegahan. Nah teman-teman juga bisa tambahkan dengan buku yang ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.